أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Kita masih melanjutkan kajian Tauhid Asma wa Sifat. Siang ini kita membahas Allah disebut dengan Ad-Dayyan. Ad-Dayyan maknanya Allah yang maha memberi balasan dan membuat perhitungan. Artinya balasan dan perhitungan nanti di hari kiamat. Nama Ad-Dayyan jemaah sekalian itu nama yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadisnya sangat panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, juga Imam Bukhari, Imam Ahmad. Di dalam hadis yang panjang ini, yang intinya menceritakan sebagaimana di tengah-tengah hadis Rasulullah menyatakan yuhsarun nasu yaumal qiyamati au qala al ibadu ghura'u gholan buhma. Kemudian qala kulna wa ma buhma qala laisa ma'ahum syai'un thumma yunadihim bi sauti yasma'uhu man ba'du kama yasma'uhu manqaru anal maliku wa anad dayyanu ila akhirih. Jadi artinya Rasulullah menyatakan pada hari kiamat nanti manusia atau hamba-hamba Allah manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa dihitan, tanpa dan buhman. Kemudian seorang sahabat Abdullah bin Unais bertanya, buhman itu apa Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, buhman itu mereka tidak membawa apapun. Kemudian Allah menyeru mereka dengan suara yang dapat didengar orang yang jauh, sebagaimana suara itu jelas didengar orang yang dekat. Allah menyatakan di hari kiamat itu, Anal Malik, saya itu Al-Malik, saya itu penguasa. Anad Dayyan, aku ini Dayyan. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Allah itu Al-Malik. Kalau di surah Al-Fatihah kita sering baca Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa hari pembalasan. Dan kemudian Allah menyatakan dirinya Ad-Dayyan. Di hari pembalasan itu, di hari kiamat itu, Allah akan memberi balasan, Allah akan membuat perhitungan. Jemaah rahimakumullah, Ad-Dayyan itu adalah yang maha memberi balasan dan maha membuat perhitungan terhadap manusia. Nanti balasan dan perhitungannya itu ada di akhirat. Allah mengumpulkan semua makhluknya, generasi awal manusia pertama sampai nanti manusia terakhir pada hari kiamat. Allah kumpulkan, ya. Kemudian disitulah kemudian Allah akan menghisab. Artinya membuat perhitungan itu menghisab amal perbuatan
manusia. Di surah Al-Mu'min ayat 17 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa, setiap manusia diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Di ayat lain Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a ila akhirih. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Di ayat yang kita hafal, yang sering dibaca ya, di surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang beramal walaupun amalnya itu sebiji sawi besarnya, amal kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Demikian juga beramal buruk walaupun sekecil atom, dia akan melihat balasannya. Jamaah rahimakumullah, dan di dalam perhitungan maupun di dalam pembalasan pada saat hari kiamat itu, Allah tidak akan dan tidak mungkin mendolimi manusia. Allah itu al-adil, adil Allah itu. Jadi apa yang ditentukan Allah, apakah itu penghitungannya, apakah balasannya, sesuai dengan amalan kita. Allah juga disebut, yang lalu sudah kita pernah bahas, al-khabir. Al-khabir itu kadang diartikan maha mengetahui, tapi al-khabir itu juga bermakna Allah yang maha mengabarkan. Artinya di hari kiamat kita akan dikabari tentang amal kita. Tergantung kita, kalau kita nanti di hari kiamat pengen kabar baik, tentu di dunia harus selalu berbuat baik menurut tuntunannya Allah. Baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Tetapi kalau di dunia ini manusia itu berbuat buruk, tidak sesuai dengan tuntunannya Allah, ya kita tinggal terima aja berita buruknya. Jadi semuanya kembali kepada kita, jamaah sekalian. Di surah An-Nisa 40 juga disebutkan, innallaha yadlimul mithqala dzarrah. Sungguh Allah tidak akan mendolimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, sebesar atom. Ya. Dan jika ada kebajikan sekecil dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jamaah sekalian, orang yang pintar, orang yang cerdas, itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu yang pasti. Dalam kacamata Islam yang namanya kematian itu kepastian, alam kubur itu kepastian, dan alam akhirat itu kepastian. Maka ketika sekarang di dunia kita siapkan untuk menghadapi kepastian itu. Artinya kita membawa bekal yang baik sebanyak-banyaknya, agar nanti bekal baik itu akan diperhitungkan Allah dengan pahala-pahala yang baik juga, ya. Dan kita hindarkan apa-apa yang kelak kemudian akan memberikan berita buruk kepada kita. Semoga Allah SWT memberikan terus bimbingan kepada kita, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari nama Allah Ad-Dayyan ini, sehingga dalam perhitungan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Dan kebaikan-kebaikan itulah insya Allah berita yang akan kita terima di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.